Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bumita dalam pembelajaran PPKN kelas 9. Semoga anak-anak selalu semangat ya mempelajari PKN meskipun melalui daring. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu nak supaya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Pada kesempatan kali ini, Bumita akan menjelaskan kaitannya dengan Lembaga Negara Republik Indonesia. Ini masih bab 3, anak-anak. Jadi ada kaitannya dengan kelembagaan. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yakni memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun kompetensi kaitannya dengan keterampilan yakni memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa diharapkan dapat menyebutkan demokrasi yang pernah diberlakukan di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan susunan lembaga negara Republik Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan kewenangan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Mari kita simak materi yang pertama kaitannya dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintah. Nah, pemerintahan dari rakyat tetapi sumbernya adalah sila Pancasila karena kita memakai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila di sini memiliki dua cara dalam pelaksanaannya. Yang pertama, demokrasi Pancasila secara langsung. Yang kedua, demokrasi Pancasila secara tidak langsung. Poin yang pertama, demokrasi Pancasila secara langsung berarti dilakukan oleh rakyat itu sendiri tanpa perantara. Misalnya saja pemilu. Nah, pemilu di sini rakyat memberikan suaranya kaitannya dengan pemilihan misal kepala pemerintahan, DPR, presiden, ataupun yang lainnya. Demokrasi Pancasila secara tidak langsung berarti demokrasi atau pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat melalui perwakilan. Nah, perwakilan di sini bisa diwakilkan oleh DPR. Jadi kalau memberikan aspirasi bisa melalui DPR tanpa langsung kepada pemerintahan. Masih ada kaitannya dengan demokrasi Pancasila. Ini kaitannya dengan poin yang pertama tadi, demokrasi Pancasila secara langsung. Ada kaitannya dengan pemilu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Ada 6 kaitannya dengan pemilu. Yang pertama langsung, artinya dilakukan langsung oleh rakyat itu sendiri. Yang kedua bebas dilakukan oleh rakyat tanpa memandang ras, golongan ataupun yang lainnya, tetapi dibatasi usia di atas 17 tahun baru boleh memilih. Yang ketiga bebas, artinya bebas memilih partai mana yang dikehendaki oleh rakyat itu sendiri, tidak boleh dipaksakan harus memilih partai X misalnya seperti itu. Yang keempat rahasia. Jadi dijamin kerahasiaannya kaitannya dengan pemilihan tersebut. Tidak boleh ada yang tahu, makanya ketika pemilu ada bilik-bilik ketika kita mencoblos tersebut supaya rahasia tidak dilihat oleh orang lain. Yang kelima jujur, sesuai dengan hati nurani kaitannya dengan yang dipilih sebagai seorang pemimpin nantinya. Yang keenam adil, tidak boleh semaunya sendiri, harus adil, memilihnya hanya satu saja, karena kalau memilih dua nanti tidak akan didengarkan suaranya karena dianggap hangus.
Demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia ini ada 3. Yang pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Ini ada kaitannya dengan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yakni yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45, yang kedua Undang-Undang Dasar RI 1949, yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Adapun perbedaan dari 3 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yang pertama kita membicarakan tentang Undang-Undang Dasar 45 dulu. Bentuk negaranya adalah kesatuan, di mana dalam sebuah negara tidak ada negara lagi. Bentuk pemerintahannya adalah republik, dan sistem pemerintahannya adalah presidensial, di mana kepala negara dan kepala pemerintahannya itu dipegang oleh satu orang, yakni presiden. Sedangkan Undang-Undang Dasar RI 49, bentuk negaranya adalah serikat, di mana dalam sebuah negara ada negara bagian. Sedangkan bentuk pemerintahannya sama, yakni republik. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer, di mana kepala negara dipegang oleh presiden, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, bentuk negaranya kembali ke kesatuan. Sedangkan bentuk pemerintahannya sama, yakni republik, sedangkan sistem pemerintahannya masih memakai sistem pemerintahan parlementer. Nah, pada masa ini demokrasi parlementer di Indonesia itu sampai mengeluarkan dekret presiden karena ingin mengembalikan konstitusi yang berlaku di Indonesia itu menjadi Undang-Undang Dasar 45 yang bunyinya itu ada 3 kaitannya dengan dekret presiden 5 Juli 59. Yang pertama, kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, bubarkan Badan Konstituante. Yang ketiga, segera dibentuknya MPRS dan DPAS. Sedangkan yang kedua dari demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia adalah demokrasi terpimpin. Ini pada tahun 1959 sampai 1966. Jadi 2 demokrasi ini dipimpin oleh seorang presiden, yakni Soekarno. Nah, demokrasi terpimpin di sini demokrasi yang terpusat oleh satu pemerintahan saja, yakni seorang presiden. Sedangkan demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai 1998 ini dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang dalam pemimpinnya demokrasi ini berpusat pada sila-sila Pancasila. Dari 3 demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti silakan dipelajari sendiri di buku paket kelas 9. Nah, ini ada kaitannya dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, jadi sistematikanya sebelum diamandemen, Undang-Undang Dasar 45 di bawahnya Undang-Undang Dasar 45 ini adalah MPR. Sedangkan di bawahnya lagi ada lembaga presiden atau lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif yang lainnya. Sedangkan setelah diamandemen, struktur atau sistematika kelembagaan yang ada di Indonesia di bawahnya Undang-Undang Dasar 45 itu semua lembaga itu sejajar, yakni KPU, kekuasaan eksaminatif. Eksaminatif ini kaitannya dengan kekuasaan yang memegang kaitannya dengan keuangan. Kekuasaan legislatif, legislatif ini adalah yang membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif ini adalah yang menjalankan suatu undang-undang tersebut. Dan kekuasaan yudikatif, yudikatif ini adalah kehakiman. Jadi antara yudikatif, eksekutif, legislatif, eksaminatif, dan KPU ini tidak ada yang lebih tinggi karena semuanya langsung di bawahnya Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan di sini kita contohkan kekuasaan eksaminatif adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kekuasaan legislatif di bawahnya ini adalah MPR, di mana MPR ini adalah anggotanya DPR dan DPD. Mohon maaf itu tulisannya salah. Dan kekuasaan eksekutif ini ada presiden, wapres. Kalau kepala negaranya adalah kepala daerah, maka gubernur, wali
wakil dari gubernur, bupati wali kota, wakil bupati wali kota gitu ya. Sedangkan kekuasaan yudikatif di sini ada MA, MK dan KY. Di bawahnya lagi ada pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan umum dan pengadilan militer. Tergantung yang diadili itu siapa gitu ya, masuk dalam pengadilan apa. Kita lanjutkan kaitannya dengan kelembagaan negara. Yang pertama, Bung Ta akan menjelaskan kaitannya dengan kewenangan dari seorang presiden. Ini ada beberapa tokoh presiden yang pernah menjabat di Indonesia sampai sekarang. Yang terakhir adalah Jokowi. Nah, di sini ada dua kewenangan karena kita memakai sistem pemerintahan presidensial. Ketika seorang presiden itu memiliki kewenangan sebagai kepala negara, maka beliau ini berhak memegang kekuasaan tertinggi dari angkatan laut, angkatan udara, ataupun angkatan darat. Yang kedua, menyatakan perang. Yang ketiga, menyatakan keadaan berbahaya, mengangkat duta dan konsul, memberikan gerasi dan rehabilitasi, tapi harus pertimbangan dari MA. Ini kaitannya dengan pengurangan hukuman yang dilakukan oleh seseorang. Memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR. Jadi kalau tadi MA, sekarang DPR. Memberikan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Nah, itu kaitannya dengan kepala negara. Jadi beliau berhak mengesahkan ataupun menandatangani kaitannya dengan apa yang ada dalam suatu pemerintahan. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, beliau lebih memiliki kewenangan yang lebih agak berat ya daripada kepala negara. Yakni yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini bisa kaitannya dengan Perpu atau peraturan pemerintah itu sendiri. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, membuat undang-undang bersama DPR, dan mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara. Ini kaitannya dengan kewenangan sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya, kita masuk dalam lembaga legislatif. Yang pertama adalah MPR. Nah, MPR di sini dipilih melalui pemilu. Yang anggotanya DPD juga dipilih melalui pemilu. Jadi anggota dari MPR ini bisa DPR dan DPD. Kewenangan seorang MPR yang pertama adalah bisa mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi kalau kaitannya dengan undang-undang dasar, kewenangan MPR ini lebih tinggi dibandingkan seorang presiden, karena yang berhak menetapkan adalah MPR, sedangkan presiden berhak mengesahkan sebagai undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan ataupun wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang dasar. Yang keempat, memilih wapres dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Jadi ketika wakil presidennya misalnya mengundurkan diri, maka MPR berhak memilih wakil presiden dari dua calon yang berbeda tadi. Yang kelima, memilih presiden dan wapres dari dua pasangan calon presiden dan wapres yang diusulkan oleh partai politik gabungan yang pasangan calon presiden wapres meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelum sampai akhir masa jabatannya. Jika presiden dan wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, ataupun tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan secara bersamaan. Jadi ini kaitannya dengan kewenangannya MPR, boleh memberhentikan seorang presiden. Yang ketiga, yakni kaitannya dengan lembaga legislatif, Mas Yan. Kaitannya dengan DPR. DPR tadi adalah anggota dari MPR yang dipilih melalui pemilu. Nah, anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam undang-undang. Di sini fungsi, wewenang, dan hak sebagai DPR yang pertama adalah DPR memiliki fungsi legislasi.
Fungsi legislasi itu adalah fungsi membuat peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi anggaran, beliau berhak untuk menganggarkan atau rancangan kaitannya dengan anggaran pendapatan belanja negara. Dan memiliki fungsi pengawasan, mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Yang kedua, mempunyai hak interpelasi. Hak interpelasi ini adalah hak meminta keterangan, sedangkan hak angket ini adalah hak untuk meminta penyelidikan dan hak menyatakan pendapat. Yang ketiga, pengajuan usul pemberhentian presiden dan wapres. Jadi ketika seorang presiden ataupun wapres itu tidak sesuai dalam fungsi pengawasannya DPR boleh mengajukan pemberhentian presiden yang diajukan kepada MPR. Sama MPR dilakukan sidang atau dibicarakan kaitannya dengan usulan tersebut, maka akan diajukan kepada MK. Yang selanjutnya, persetujuan dalam menyatakan perang. Pemberian pertimbangan tadi sudah kita jelaskan. Pemberian pertimbangan kepada presiden dalam menerima penempatan duta, pemberian pertimbangan kepada presiden pemberian amnesti abolisi, persetujuan atas perpu. Nah, ini kaitannya dengan pembelajaran kelas 8 kemarin. Jadi kalau perpu tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, maka perpu itu tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau disahkan. Yang kesembilan, pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh Presiden, pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY ini Komisi Yudisial. Yang selanjutnya, persetujuan pengangkatan pemberhentian anggota KY, pengajuan 3 orang calon anggota hakim konstitusi. Ini kaitannya dengan kewenangannya DPR, banyak sekali kewenangannya. Selanjutnya adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini tadi sudah kita jelaskan, dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Jadi BPK ketika memeriksa keuangan maka akan diserahkan kepada anggota legislatif, tergantung itu tingkatnya mana. Kalau nasional berarti kepada DPR, sedangkan kalau daerah dilaporkan kepada DPRD. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, tidak tergantung oleh lembaga yang lain. BPK berkedudukan di ibu kota negara, memiliki perwakilan di setiap provinsi. Jadi setiap provinsi memiliki perwakilan dari pusat sana. Nah, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan badan sesuai dengan undang-undang. Jadi itu kaitannya dengan pemeriksaan tadi. Selanjutnya, Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung tadi Bu Muta sudah menjelaskan bahwasanya ada 4 peradilan: umum, agama, militer, tata usaha negara. Tergantung perkara itu masuknya di mana. Kalau membahas tentang perceraian berarti masuk dalam pengadilan agama. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman. Ini syarat menjadi seorang anggota MA. Calon hakim juga diusulkan oleh KY kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung. Adapun kewajiban dari MA yakni berwenang mengadili pada tingkat kasasi, tingkat tertinggi dalam masa peradilan, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya. Mengajukan 3 anggota hakim konstitusi, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan grasi dan rehabilitasi. Ini ada di kewenangannya presiden. Sebenarnya kewenangannya itu saling berkaitan. Selanjutnya KY, Komisi Yudisial, yang mempunyai pengetahuan. Jadi syaratnya harus memiliki pengetahuan, pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi Presiden tidak berhak untuk memberhentikan kalau tidak disetujui oleh DPR. Di sini kewenangannya ada dua, anak-anak. Yang pertama mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Yang kedua mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku kehakiman. Selanjutnya masih dalam lembaga yudikatif, yakni MK, Mahkamah Konstitusi. Sama syaratnya, kaitannya dengan integritas dan seterusnya itu, mempunyai 9 anggota. Hakim konstitusi ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang berwenang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi kalau sudah masuk MK, itu pengadilannya hanya ada satu di situ saja, mulai dari awal sampai dari akhir, sampai final. Kalau dalam MA tadi kan ada peradilannya, harus tingkat ini dulu, seperti itu. Kalau MK langsung semuanya masuk dalam MK, tetapi yang dibahas hanya beberapa tadi pembahasannya. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, tadi Bunda sudah menjelaskan panjang kali lebar kaitannya dengan kelembagaan negara. Sekarang silakan kalian cari hubungannya antara DPR dan DPD itu apa, Presiden dan MPR, MK dan BPK dari kewenangan yang sudah Bung Mita jelaskan tadi. Silakan kalian hubungkan. Kalau DPR dan DPD itu apa, Presiden dan MPR itu apa, MK dan BPK itu apa. Silakan kalian cari dari materi yang sudah Bung Mita jelaskan tadi. Bisa kalian simpulkan sendiri, kalian tulis sesuai dengan bahasa kalian sendiri, kalian catat dan kalian kirim di Google Classroom. Sekian yang bisa Bung Mita sampaikan. Tadi sudah Bung Mita simpulkan kaitannya dengan kelembagaan negara, kewenangan dari lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Semangat belajar anak-anak, semoga yang Bung Mita sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.